Bab 4021, Perubahan kelima Konjak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Yesuan memutar tongkat dewa dan berlari langsung ke hutan serigala bersiul, dia bersiap untuk bertarung dengan yang terakhir. Banyak dari tiga kubu dalam pertempuran yang jauh menghela nafas dan memutuskan bahwa Yesuan adalah kemarahan dan kemarahan. Karena itu dibuat dengan ringan, wajahnya tidak dapat digantung, dan ini kehilangan ketenangannya dan membuat gerakan yang samar. Tongkat dewanya kuat, ini juga merupakan harta karun kuno. Jika tidak, senjata sihir umum dapat dengan mudah dihancurkan menjadi tongkat raksasa hitam dengan panjang 200.000 kaki. Sangat disayangkan bahwa harta karun besar ini sangat mungkin untuk mengetuk keturunan dari berbagai kelompok etnis. Namun, dalam menghadapi keabadian setengah langkah, itu jelas terlalu besar. Jika kultivasi Yesuan sendiri juga setengah langkah abadi, bahkan jika itu hanya awal atau tengah alam semesta, tongkat ini dapat membuat serigala melolong. Sangat disayangkan bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Kaisar Iblis Mo Zhenfeng hanya domain tingkat ketiga, dan target serangannya adalah setengah langkah abadi. Untuk celahnya, biarkan hasil lengket ini menjadi tidak menegangkan. Bahkan jika kekuatan Kidandara berlimpah lagi, kekuatan perbaikan adalah kekurangan yang tidak dapat diabaikan. Boom! Hei! Tepat ketika semua orang mendesah, tongkat dewa menempel di kepala serigala. Di satu sisi, kecepatan Yesuan memang terlalu cepat. Di sisi lain, yang terakhir juga memiliki beberapa dukungan besar. Tongkat ini ada di mata, jadi saya dihancurkan dengan porselen, dan jeritan teriakan kekacauan, perubahan dramatis, hati saya bergetar. Sebuah kantong besar bengkak muncul di dahi serigala raksasa emas. Seperti tanduk panjang, rambut emas dibor di kantung, dan rambut hitamnya cerah dan samar-samar masih terlihat. Itu mengejutkan. Bagaimana raja ini memainkan metode tongkat anjing? Sebuah tongkat, Yesuan telah pensiun dengan tenang, masih memegang tongkat berkepala hitam raksasa setinggi 200.000 kaki di tangannya, tetapi ada beberapa api di kepala, dan warnanya berkedip. Tampaknya ada 6 jenis warna. Warnanya sangat indah. Kuil Senong juga merupakan satu set Senong Ding. Oleh karena itu, kuil Senong juga dapat memancarkan api Senong. Baru saja, jika hanya dengan kekuatan kasar, dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatan, mustahil untuk mengguncang keabadian setengah langkah. Serigala Xiaolin. Tetapi tepat sebelum tongkat dewa dan tongkat itu mengenai bagian depan otak serigala, ujung depan kepala memuntahkan api Senong yang menyilaukan, dan kekuatan api 6 warna langsung menghancurkan pertahanan, membuat kekuatan besar ini dapat meningkat pesat, dan memiliki atribut petir dan racun. Hanya dengan satu tongkat, Wolverine hampir langsung terbalik di tempat. Tongkat hitam ini ambruk, membuatnya merasa seperti disambar petir. Setelah selesai, dia masih dalam kondisi lemah. Dia sepertinya memiliki semacam racun di dalam tubuhnya. Meskipun tidak terlalu kuat, dia sangat kesakitan hingga dia berteriak dan menjerit. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari tiga kubu telah membuka mulut mereka, wajah mereka kusam, dan mereka hampir tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan mereka, seorang setengah langkah abadi, bahkan tongkat dewa, dipukul dengan air mata dan mengalir lama, seluruh tubuh memompa dalam kehampaan, seperti memainkan pendulum. Setelah periode singkat kelesuan dan kematian, teriakan kegembiraan yang besar terdengar. Ya Tuhan, adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah. Detasemen setengah langkah abadi ada, benar-benar menangis oleh tongkat dewa ini. Hanya menangis, air mata tidak terhitung, seluruh tubuh masih berkedut, ini jelas merupakan tongkat untuk kecurigaan kehidupan. Terlalu ganas. Apakah Kaisar Iblis benar-benar hanya wilayah perbaikan utama? Jika demikian, bagaimana menjelaskannya di depan Anda? Itu tidak ilmiah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tongkat dewa itu aneh. Sebelum turun, tampaknya ada kembang api aneh yang menyala di kepala. Apakah itu leluhur serigala emas dari serigala serakah? Apakah itu panas? Minggir, belum pernah mendengar tentang leluhur setengah tua yang menangis ketika dia terbakar oleh api. Bisakah Anda membengkak memar besar yang begitu besar? Itu jelas sedang dihancurkan. ... Saat seruan ini terdengar, Yesuan mengetuk tongkat ke kehidupan yang skeptis, dan leluhur serigala elang serigala yang menjerit-menjerit,
sosok yang berkedut dengan keras akhirnya memudar, mata besar sepasang naga emas yang telah berputar-putar di lingkaran juga berhenti. Setelah memperbaiki para dewa, dia mengangkat cakarnya dan menyentuh tas hijau besar yang menggembung di kepalanya. Suara tragis yang lebih buas terdengar lagi, "Hei, bajingan kecil, kamu istimewa, tongkat hantu apa ini, dewa aku persen tanda pagar asteris." Pada saat ini, leluhur serigala dari serigala serakah, serigala Xiaolin, ingin membunuh jantung, dan pikiran penyihir itu baru saja pulih, dan segera meraung dan bersumpah. Kekuatan tongkat berat ini tidak akan membuatnya begitu malu, tetapi ketika tongkat dewa jatuh, kembang api 6 warna yang menyala di kepala terlalu aneh, dan langsung menghancurkan pertahanan fisiknya. Dengan cara ini, tongkat yang berat, dia hanya menunggu perbaikan tubuh, dengan cara yang sama sekali tidak melawan untuk menanggung jenderal. Pihak lain lebih lemah, dan bagaimanapun, itu juga penguasa domain, dan mengejutkan tongkat dewa yang mengerikan itu. Dingin dan kokoh, dan tidak ada pertahanan dalam daging. Siapakah yang dapat tahan? Pada saat inilah sistem fagositosis di Yesuan tiba-tiba mendengar nada yang familiar, dan perubahan kelima konjak yang telah dalam proses deduksi sebenarnya telah selesai pada saat ini. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga, sehingga Yesuan entah bagaimana tidak dapat dijelaskan, dan kemudian ragu-ragu, bahkan jika dia mendongak dan sombong, konjak berubah, perubahan kelima. Boom, suara itu baru saja jatuh, dan konjak besar setinggi 100.000 kaki berada di dalam tubuh, dan ada ledakan menderu yang jelas dan terdengar. Pada saat ini, darah tubuh Yesuan seperti air mendidih, dengan panik mengaduk. Panggilan. Dengan kekuatan darah dan darah tubuh yang bergejolak, konjak besar asli Yesuan setinggi 100.000 kaki sebenarnya seperti balon yang mengembang lagi. Ia mengembang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 200.000 kaki, 300.000 kaki, sampai 1 juta kaki terakhir. Sebelum dan sesudahnya, hanya butuh beberapa waktu untuk bernapas. Bentuk tubuh Yesuan sama besarnya dengan nenek moyang leluhur singa yang sebelumnya telah melakukan perubahan kelima dari singa-singa. Hanya keluarga serigala serakah setinggi 100.000 kaki, leluhur serigala emas, saat ini, Yesuan, seperti yang kecil. Bahkan kultivasi kekuatan yang tersebar di dalam tubuh juga dirangsang oleh keberhasilan perubahan kelima konjak. Ia sekali lagi melonjak selangkah kecil, mencapai tahap keempat dari domain saat ini, yang telah dari awal alam besar ini. Ke dalam jangka menengah, kekuatan tempur keseluruhan dapat digambarkan sebagai peningkatan yang sangat besar. Tetapi ini tidak lengkap, karena, dengan meroketnya 10 kali lipat bentuk tubuh Yesuan, 200.000 kaki asli, komedo hitam besar yang lebih panjang dari bentuk tubuh sebelumnya, telah menjadi yang pendek. Tongkat kecil itu, Yesuan menunduk, dan sudut mulutnya menunjukkan seringai dengan bentuk tubuh yang melonjak 10 kali lipat dalam sekejap, 200.000 kaki yang asli, tongkat dewa yang lebih panjang dari bentuk tubuh Yesuan sebelumnya, telah menjadi tongkat pendek saat ini. Yesuan melihat ke bawah sudut mulut tiba-tiba menunjukkan seringai. Sebelum hanya 200.000 kaki, itu sudah merupakan tamparan di wajah leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah. Jika tongkat hitam ini lebih besar, maka Yesuan sendiri bersemangat. Lingdi bergidik dan bergidik. Itu juga pada saat ini bahwa dalam benaknya, suara sistem yang familiar terdengar lagi. "Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tahap keempat bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tahap keempat bintang. Terobosan, ini diharapkan, sebelum Yesuan bahkan menerobos, setiap kali menelan sejumlah besar harta Tian di teratas, bahkan termasuk sumber dari semua sumber jahat, hampir setiap kali menelan 2 tetes. Sumber daya teratas ini belum sepenuhnya disempurnakan dalam tubuh, dan beberapa telah bertahan. Sekarang, bersamanya, ia telah bertarung dengan singa-singa dari War Lions, dan leluhur serigala Wolf Xiaolin dari serigala serakah, dan hampir semuanya bertarung semakin positif, dan kekuatan dalam tubuh didorong hingga ekstrim. Potensi Tiandi di bawah kelas atas ini, yang tersisa di meridian dan tulang, akhirnya telah sepenuhnya dibuka, dan secara langsung telah merobek rantai potensi tubuh manusia, yang membuat tubuh dan darah Yesuan menjadi langkah kecil. Ini seperti tong air yang tiba-tiba terisi, yang secara langsung mengarah pada latihannya, dan setelah pengembangan sumber daya teratas ini, lonjakan keseluruhan, dan juga menembus tahap kecil. Tetapi ini jelas bukan akhir, karena kali ini,
sistem fagositosis Yesuan, setelah perubahan kelima dari singa-singa, akhirnya memiliki hasil. Pada saat ini, di bawah perubahan kelima, tipe tubuh sejati konjak Yesuan meroket. 10 kali, ia telah mencapai raksasa yang menakjubkan, seperti bintang kecil. Saat tubuh meroket, kekuatan tubuh untuk mengisi darah yang mengerikan bahkan lebih seperti laut. Ia melonjak di meridian dan tulang, dan menghantam potensi tubuh utama tanpa ketegangan apapun, belenggu. Jadi, setelah perintah sistem yang familiar bergema, segera terdengar untuk kedua kalinya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tahap kelima bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, tahap kelima bintang. Langkah kelima dari Master Bintang. Yesuan mengepalkan tangannya erat-erat, dan kalajengking itu menembak seorang pria yang kuat dan kokoh. Melihat ke bawah, kebangkitan negara bagian kelima konjak itu menakjubkan, dan itu melonjak di semak-semak. Sebelum dia berada di urutan ketiga bintang Tuhan, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah 8 langkah. Setelah sihir Yuan Dian, sekarang, meskipun kekuatan dewa-dewa sekali lagi telah menerobos dan mencapai tahap kelima dari Master Bintang, kemudian setelah aktivasi darah konjak, menurut perhitungannya sebelumnya, perbaikan negara konjak Taiko berkepala 3 dan 6 bersenjata harus menjadi langkah pertama dari Master Domain. Setelah Anda memasuki perubahan kelima konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat ke-6 dari wilayah utama domain. Ini adalah puncak jangka menengah dari wilayah utama domain. Kemudian ada terobosan orde kecil yang dapat memasuki tahap akhir domain. Faktanya, itu benar. Hari ini, Yesuan adalah konjak dari 3 kepala dan 6 lengan, dan berada dalam kondisi perubahan konjak kelima. Oleh karena itu, dengan terobosan ini, napas dalam tubuhnya meningkat dengan cepat, dalam sekejap mata. Kemudian, domain tingkat keempat dari mantan Master Domain, melonjak ke domain tingkat ke-6 saat ini. Semua ini telah melihat mata bodoh dari 3 kubu di 3 kubu, dan itu hanya mata dari keluarga Serigala Serakah, leluhur Serigala Emas, yang segera berbalik. Orang tua itu segera membanting matanya dan segera membuka mulutnya. Wajahnya kusam, seperti guntur. Ini terlalu mempesona. Sebelum beberapa napas, kekuatan perbaikan hanya merupakan Master Domain tingkat ketiga. Ini adalah kedipan mata, dan telah mencapai Master Domain tingkat ke-6. Meskipun masih dalam ranah besar yang sama, yang pertama adalah puncak periode awal wilayah, dan yang terakhir adalah puncak periode jangka menengah. Hanya satu langkah lagi dari ujung domain. Ini jelas bukan konsep yang sama. Lebih buruk lagi, orang-orang bahkan telah melompat 10 kali lipat ukurannya. Itu 100.000 kaki sebelumnya, tetapi sekarang telah mencapai 1 juta kaki. Seperti singa-singa tua dari singa-singa sebelumnya, itu seperti bintang kecil. Serigala Xiaolin tidak dapat memiliki sihir berdarah dari singa-singa yang telah mengubah singa-singa mereka. Meskipun kultivasinya telah mencapai keabadian setengah langkah, selama dia tidak memasuki keabadian yang sebenarnya, garis keturunannya adalah batas tubuhnya. Dipertahankan pada 100.000 kaki saat ini. 10.000 kaki dan 1 juta kaki, di depan satu sama lain, itu telah menjadi titik kecil. Ini benar-benar canggung, dan serigala melolong menyemburkan darah, tetapi ini belum selesai, karena kekuatan kultivasi pihak lain tiba-tiba naik ke saat berikutnya dari tahap ke-6 domain, dan itu adalah yang ketiga miliknya. Tubuh daging dan darah dari tubuh asli dipegang di tongkat dewa tangan kanan, dan itu juga melihatnya. Ketika tertawa, itu juga memulai mode inflasi. 300.000 kaki, 400.000 kaki, beberapa napas pendek. Pada akhirnya, panjang tongkat dewa yang ganas ini ditetapkan di awal 1 juta. Pada saat ini, darah horor raksasa Yesuan masih sedikit lebih tinggi. Yang lebih tipis dipegang di telapak tangan kanan oleh daging dan darahnya, dan yang lebih tebal ada di kehampaan, seperti meteor kecil, dengan tenda hitam samar, penuh dengan dingin. Pada titik ini, Yesuan akhirnya benar-benar puas, dia menantikan waktu ini lagi untuk mengetuk leluhur serigala emas ini, efek visual seperti apa yang akan terjadi. Dengan harapan seperti ini, mulut Yesuan sekali lagi menguraikan senyum licik, perlahan berbalik, 3 pasang kelopak mata dengan 3 kepala darah dan darah, semuanya menetap di leluhur serigala emas serigala Xiaolin dari tubuh serigala serakah. Yang terakhir menggigil dan kedinginan, hanya untuk merasakan seluruh tubuh dingin,
perasaan yang sangat tidak menyenangkan mengalir ke dalam hati, sehingga kulit kepalanya benar-benar mati rasa. Teman-teman kecil, jangan impulsif. Impulsif adalah iblis. Pada saat ini, Wu Xiaolin sudah perlu melihat ke atas, dapat melihat bentuk Yesuan. Faktanya, kepala daging dan darah Yesuan membuat tubuhnya begitu besar. Juga, kepala bulat kekar dari tongkat besar hitam yang ganas itu bahkan lebih besar dari bentuk tubuhnya saat ini. Memikirkan pemandangan masam setelah itu datang kepadanya, saat ini serigala Xiaolin benar-benar meragukan kehidupan. Di tengah getaran kecil itu, saat ini, dia benar-benar kehilangan kesabarannya, tidak ada perang, tidak ada gemetar, dan bahkan kata-kata di mulutnya tidak lagi menguntungkan, dan menjadi tergagap. Saya benar-benar khawatir bahwa orang yang sedang menatap dirinya sendiri tidak akan membicarakannya. Jika Anda mengambil tongkat itu, Anda akan tertegun, tetapi itu akan mati. Raungan, pada saat ini juga Yesuan mendongak dan berteriak, dan napas tubuhnya keluar dengan cepat. Ini jelas merupakan ritme yang siap ditembak. Wajah serigala yang melolong berubah, belum lagi, berbalik dan berlari dengan leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka berbalik dan melarikan diri, dan ada banyak orang kuat di 3 kam di kejauhan. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang hampir tercengang dan duduk di tanah. Banyak orang bahkan menduga bahwa mata mereka tidak berfungsi, dan mereka melihat pemandangan darah anjing seperti itu. Dalam menghadapi keabadian setengah langkah, menghadapi para junior yang hanya berkultivasi di domain pertempuran frontal, sebenarnya tidak berbicara tentang berbalik dan melarikan diri. Ini benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan wajah leluhur yang menua itu langsung dikalahkan. Setengah menit tidak tinggal, desah, itu akan segera terdengar. Oh, pemandangan ini, matanya terlalu panas. Leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah, dalam perang, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan melarikan diri, mengatakan bahwa temperamen yang baik itu ganas. Katakan temperamen yang baik, meskipun sedikit mengecewakan, tetapi itu bisa dimaafkan, tongkat itu benar-benar terlalu memalukan. Leluhur serigala emas dari serigala serakah itu terbentur dan meneteskan air mata. Orang-orang bermain bergoyang, ini hanya tongkat kecil, sekarang tongkat itu menjadi besar, siapapun yang terlihat bingung. Membunuh Weir, ini benar-benar pasukan pembunuh, amarah leluhur yang setengah mati, tongkat sudah hilang. Pertempuran kedua, apakah akan berakhir lagi? Apakah Kaisar Iblis Mo Zhenfeng benar-benar tak terkalahkan, dan tidak dapat dikalahkan? Dalam menghadapi perang, ia harus mengalahkan 2 leluhur yang setengah tua, dan belum menggunakan bintang-bintang. Perang dan pembunuh besar lainnya, ini adalah kekuatan tempur nyata dari realisme. Dengan suara argumen ini masuk ke telinga, para komandan tingkat tinggi di 2 kubu lain di sisi berlawanan dari Nether Sky, dari Teran Kosmik ketiga, dan Salo, Istana Senat, dan Ngarelongsi, 6 leluhur setengah tua lainnya dari Majelis Komando Alam Semesta kedua dan pasukan sekutu telah melihat ekstremnya. Ini terlalu menyedihkan, dan sangat menjengkelkan, dan leluhur yang menua dari almarhum, di tangan para iblis yang bahkan tidak berada dalam kekuatan perbatasan, makan secara berurutan. Saya sudah dibunuh oleh mantan orang. Meskipun yang kedua belum terbunuh, itu bahkan lebih tak tertahankan. Itu sebenarnya tamparan di wajah dan berbalik. Itu seperti anjing di rumah. Ini adalah level yang sama dengan leluhur yang setengah menua, meskipun Troll dan yang lainnya tidak bermain. Tetapi leluhur serigala emas dari serigala serakah berperilaku seperti itu, tetapi mereka akan kehilangan semua wajah mereka. Ringan, benar-benar membosankan. Serigala yang aneh seharusnya bisa bertahan sebentar, dan 2 awan yang bergolak di tengah kehampaan akan segera diperbaiki. Setelah 2 kekosongan yang bergejolak ini diperbaiki, dan 2 sisi lainnya dari kedua sisi itu bergejolak, mereka akan diperbaiki pada saat pertama. Hanya ada 1 jam lagi untuk membentuk 8 kekacauan langit yang kosong ini. Jika alirannya kosong, itu akan menghilang setengahnya, dan efek dari puluhan juta pasukan di kedua kubu akan sepenuhnya hilang. Petik 2. Bersiaplah untuk menghadapi serigala aneh, dia tidak bisa bersikeras dalam 1 jam, dan tentu saja, itu adalah 4 yang mempesona. Dikatakan bahwa orang pertama dari generasi muda adalah dewa perang yang tak terkalahkan yang sedang dilemparkan oleh kubu Teran. Saya khawatir itu jauh lebih buruk daripada dia. Setidaknya, dewa perang yang tak terkalahkan belum menggagalkan keabadian setengah langkah, tetapi anak ini, sekarang adalah yang kedua. Bagaimanapun,
Kita harus bersikeras dalam 1 jam. Kekosongan yang bergejolak ketiga dan keempat harus diperbaiki, dan penghalang akan dihancurkan. Situasi keseluruhan dari seluruh medan perang akan terbalik lagi. Teran, Senat Federal, Kamp Kosmik keduaku, telah terjadi 2 pertempuran, dan sepertinya kalian harus bermain. Hanya menunda 1 jam, benarkah kau di alam semesta kedua? Apakah kau ingin menelan napas busuk ini? Orang tua itu bermaksud, jika kau ingin bertarung, maka pastikan bahwa penindasan itu tidak cukup, lalu pergi ke beberapa lagi leluhur yang setengah tua memilihnya sendiri. Ini adalah pertempuran tingkat bintang di level itu. Wajah apa yang bisa dikatakan? Ini, pertimbangan ulang, disetujui. Diam-diam, sekelompok monster tua semi-otentik mencapai kesepakatan secara pribadi, dan menyusun sifat pertempuran berikutnya, dan berencana untuk mengabadikan tanpa malu-malu dengan beberapa langkah setengah, Yesuan seorang diri. Ini benar-benar cukup untuk tidak memiliki wajah dan tidak memiliki kulit, tetapi perang bintang tingkat pesawat semacam ini, kepentingan yang terlibat terlalu besar, seluruh pesawat alam semesta mungkin jatuh ke dalam tas, apalagi setengah langkah abadi yang mati 10 kali lipat. Bila perlu, bahkan jika itu adalah abadi sejati, Anda dapat memalingkan wajah Anda dan tidak mengenali orang. Apa wajahnya? Selama kelompok etnis iblis dapat diturunkan, seluruh pesawat kosmik pertama pada dasarnya akan jatuh ke dalam kendali 2 kubu pasukan utama ini, dan dibagi oleh kekuatan teratas alam semesta kedua dan alam semesta ketiga. Pada saat itu, sejumlah besar sumber daya kultivasi akan masuk, pengembangan kelompok etnis dan kekuatan akan memasuki jalur cepat, dan beberapa sumber daya teratas dan harta surgawi yang unik untuk alam semesta pertama akan dikumpulkan oleh kekuatan-kekuatan berikut dan akan dipasok ke kekuatan-kekuatan utama. Di depan inti kelompok etnis, biarkan mereka memilih dan menikmati. Ini benar-benar sekali dan untuk selamanya. Setelah perang hari ini, yang dipanen adalah sumber daya kultivasi yang tersedia di akhir tahun-tahun yang panjang, semua orang tahu pilihannya. Sebenarnya, bahkan di kekosongan di belakang kedua kubu, hanya sekilas para dewa diam-diam memasuki bidang kosmik pertama, memperhatikan dengan saksama 11 manusia abadi dari situasi tersebut, jika tidak untuk menyingkirkan para leluhur kelompok iblis memiliki hati yang besar. Pada saat ini, menghadapi kesombongan dan kesombongan Yesuan yang arogan, saya khawatir bahwa saya telah mengabaikan identitas saya dan secara pribadi menembaknya. Orang tua, saya hanya ingin melarikan diri sekarang, saya khawatir sudah terlambat. Di tengah medan perang kekosongan, Yesuan melihat leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah. Dia berkata bahwa dia berbalik dan melarikan diri. Dia tiba-tiba mencibir, dan saat berikutnya, tubuhnya sudah berada di depan sisi lain. Tidak mungkin, dia sekarang ukuran tubuhnya terlalu besar, seperti bintang raksasa, hanya 1 langkah saja sudah jutaan mil. Ledakan, 1 langkah di kehampaan untuk menghalangi pelarian pihak lain, Yesuan tidak memiliki terlalu banyak omong kosong, menghancurkan manusia dingin yang dingin, 3 daging dan darah tubuh asli tangan kanan tiba-tiba naik, panjang lebih dari 1 juta tongkat berkepala hitam raksasa milik Zhang hancur dalam sekejap, menghadap leluhur keluarga serigala serakah serigala emas. Panggil, kartu. Pada saat ini, di dekat kepala tongkat berkepala hitam, api 6 warna senong dari kanopi tiba-tiba muncul. Dengan linggis Yesuan, kekuatan luar biasa dan kekuatan api 6 warna senong ditumpangkan, kehampaan alam semesta mereka semua telah mendengar suara-suara yang menenangkan, yang tampaknya benar-benar runtuh setiap saat. Terlalu kejam, tongkat keluar, perubahan warna angin dan awan, tongkat berkepala hitam belum jatuh ke depan, serigala emas dari serigala serakah itu abadi, kaki dan kakinya lembut, wajah pengap, mata adalah keputusasaan orang kuat yang tebal. Ledakan, hei, saat berikutnya, tongkat hitam besar menghantam tubuh leluhur serigala emas, raksasa besar 10 darah mami yang agung, melangkah sejauh Scarecrow pada umumnya, langsung terbalik. Teriakan menjerit di kekosongan langit hanyalah gerakan para peramal, dan air mata para pembaca, boom. Hei, kekosongan-kekosongan di udara, itu hanya untuk melihat gerakan, bau air mata. Saat kalajengking berkepala hitam menghantam tubuh leluhur serigala emas, tubuh berdarah besarnya yang setinggi 100.000 kaki sebenarnya seperti orang-orangan sawah, dan terbang lurus keluar. Catatan ini terlalu memalukan. Sebelum tongkat berkepala hitam hanya setinggi 100.000 kaki, dia segera menjatuhkan tas hijau besar yang mengejutkan di kepalanya, dan dia memiliki tanduk panjang di kepalanya. Saat ini,
Komedo hitam begitu kuat karena tubuh Ye Xuan telah meroket, dan dia telah menyalakan domain internalnya. Itu telah berubah menjadi tongkat raksasa-raksasa-raksasa. Begitu dia menancap, dia tidak akan menjadi serigala emas dari serigala serakah. Para leluhur langsung membombardir saus daging. Jika hanya dengan kekuatan kasar, dengan kultivasi Ye Xuan saat ini sebagai kekuatan, mustahil untuk mengguncang kultivasi abadi setengah langkah dari serigala Xiaolin. Tetapi tepat sebelum tongkat dewa dan tongkat itu keluar, ujung depan kepala tongkat itu memuntahkan api senong yang menyilaukan, dan kekuatan api 6 warna itu langsung menghancurkan pertahanan, yang sangat meningkatkan kekuatan tongkat ini. Dan memiliki atribut petir dan racun. Sebuah tongkat hitam berjongkok, tidak hanya memiliki perasaan seperti disambar petir, tetapi juga masih dalam keadaan lemah setelah selesai. Tampaknya ada racun di dalam tubuh. Meskipun tidak terlalu kuat, itu menyakitkan. Jika tidak, seorang leluhur yang setengah mati, Anda dapat membuat teriakan tragis yang mengerikan di depan umum. Pada saat ini, dia dipukuli oleh tongkat besar kedua dan meneteskan air mata lagi. Seluruh tubuh berkedut dalam kehampaan, seperti memainkan pendulum. Dalam waktu singkat, rasa takutnya lambat, dan mata besar itu selalu berada di mata emas. Semua berputar-putar, Venus kacau. Di kehampaan, sekali lagi, dengkuran mendesis besar terdengar. Di tiga kubu yang berseberangan, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mendesah, dan mereka tiba-tiba berseru lagi. Situasinya agak tidak memuaskan, ini yang terbaik kedua. Leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah tidak dapat menahannya lagi. Tubuh besar 100.000 kaki seperti orang-orangan sawah. Sulit untuk berhenti, tetapi saya masih dalam kehampaan, saya tidak dapat menemukan utara sepenuhnya. Ini sangat mengejutkan, leluhur abadi setengah langkah, apakah ini ritme dibunuh oleh kehidupan? Ini terlalu kejam, membunuh orang tetapi tempat pertama, monster tua setengah tua, keberadaan keluarga leluhur, sebenarnya ingin dibunuh di depan umum, iblis bisa sangat kejam. Sepertinya terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Bagaimana dengan yang kedua? Leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah telah disiksa dengan menyedihkan, dan semua orang telah berputar-putar di kehampaan, tetapi orang-orang tidak sulit untuk melawan. Tidak diledakkan, Kaisar Iblis Mo Yufeng mempesona, tetapi perbaikannya lemah, ini adalah papan pendek terbesar, mungkin itu bisa melukai. Leluhur serigala emas, membunuhnya, hehe. Orang tua ini tidak setuju, aku bertaruh, tongkat ketiga jatuh, itu pasti kentut, leluhur serigala emas dari serigala serakah tidak dapat menahan diri, dan kemudian kotoran serigala akan tersingkir. Hei, suara kecil, meskipun alam semesta kedua telah menarik diri dari federasi, tetapi kali ini, bagaimanapun, dengan kamteran, untuk menyerang iblis, bahkan jika itu adalah kebenaran, tidak baik bagi teman-teman serigala serakah untuk mendengarnya. Baiklah, ... Ledakan, Ye Xuan tidak memperhatikan retorika yang bergema di kehampaan. Setelah sebuah tongkat, dia sekali lagi membuat langkah besar. Sosok sejuta kaki itu seperti bintang besar, dan dia mengejar serigala serakah itu. Leluhur serigala emas serigala Xiaolin baru-baru ini, 3 daging dan darah tubuh asli tangan kanan, tongkat dewa terangkat tinggi, jatuh dengan keras. Boom, puff. Kali ini, setelah bantingan besar, itu disertai dengan derit tumpul, tetapi tidak seperti ras manusia yang tidak bermoral sebelumnya, sebuah tongkat akan membuat serigala emas tua. Kotoran serigala leluhur keluar, tetapi suara daging dan darah yang tidak normal. Ya, 2 tongkat besar telah jatuh, dan leluhur serigala emas dari serigala serakah masih tidak dapat melawan. Tongkat kedua di depannya menghancurkan seluruh tubuhnya dan terbang keluar. Seperti tongkat pertama, tas hijau besar tertinggal di dahi tubuh dewanya, bagaimana melihat apa yang salah. Sekarang, tongkat ketiga ini sekali lagi terdegradasi, efeknya sama dengan tongkat pada tas hijau besar yang dibuat sebelumnya. Tasnya seperti ini, dan kemudian aku akan memikirkannya. Dapat mengetahui apa konsekuensinya. Suara mencicit mewakili degenerasi dasar leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah. Garis keturunannya yang besar setinggi 100.000 kaki seperti kesemek busuk. Itu direkam langsung oleh Ye Xuan. Itu datar, dan tubuh besar itu terlihat dengan mata telanjang. Lebih banyak retakan muncul, banyak darah emas pucat memercik ke kehampaan, daging dan darah bagian itu berubah menjadi lemak, dan berceceran bersama darah. Meskipun kotoran serigala belum dihancurkan,
hasil rekaman ketiga tongkat dewa mirip dengan orang kuat manusia yang tidak bermoral. Leluhur serigala emas dari serigala serakah bahkan tidak membunuh secara langsung, tetapi itu tidak jauh lebih baik. Noda darah besar hancur berkeping-keping, dan tulang serta darah di dalamnya semuanya bercampur menjadi satu dan berubah menjadi lemak. Dengan darah emas pucat yang berceceran di langit, mustahil untuk hidup. Leluhur tua yang menua tidak begitu tak tertahankan, tetapi properti Shenong Six Color Flame terlalu kuat, tidak hanya untuk menghancurkan pertahanan, tetapi juga untuk mengabaikan kekuatan fisik leluhur serigala emas, tetapi juga atribut petir dan api beracun. Sebelum tongkat pertama, dia mampu bertahan, tetapi tongkat kedua 10 kali lebih besar dari tongkat dewa dan dewa Yesuan. Darah yang pertama jauh dari masa lalu, dan berat yang terakhir saja sudah canggung. Dengar, pada saat yang sama, karakteristik petir dan api beracun yang terkandung dalam api 6 warna mengalir ke tubuh Wu Xiaolin, di meridian dan tulang. Itu mengamuk, dan kondisinya langsung tertekan hingga ekstrim. Kemudian, sebelum dia terbentur, kesadaran menghitung bintang dalam keadaan lingkaran dipulihkan menjadi jernih, dan tongkat ketiga sekali lagi dipukul, dan interval waktu dapat diabaikan. Tidak hanya leluhur serigala emas samar Wolf Xiaolin gagal menanggapinya, bahkan 6 leluhur setengah tua lainnya dari Thrall, Palace Souxin, Long Xixia, dan Majelis Komando Alam Semesta kedua. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan. Ketika mereka akhirnya terbangun dengan ekspresi sedih, dan ingin menyelamatkan, Yesuan telah mencibir dan membanting tongkat dewa keempat dan membantingnya ke bawah. Ledakan, embusan, ledakan besar keluar, diikuti oleh jeritan tumpul, tetapi itu bahkan lebih mengejutkan. Tongkat dewa ini jatuh, dan darah besar leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah benar-benar meledak dan berubah menjadi cahaya daging emas kosong. Perasaan ini, seperti kesemek busuk besar, dipecah menjadi bubur oleh tongkat dengan tongkat. Pada titik ini, leluhur setengah tua kedua dari dua kubu pasukan utama, hehe. Dan tetap saja, hidup terbunuh oleh tongkat itu leluhur setengah mati kedua jatuh, dan sangat menyedihkan sehingga dia terbunuh oleh tongkat, dan tidak ada kematian. Di antara tiga kubu di wilayah udara, beberapa orang yang sangat terkenal tercengang, meskipun diduga bahwa leluhur setengah baya dari serigala serakah sebagian besar ada di dalam cangkir, tetapi ketika semua ini benar-benar terjadi, dan itu sangat cepat, mereka masih agak tidak dapat diterima, dan pikiran mereka terkejut. Beberapa, hanya menggelengkan kepala dan mendesah, tidak mengherankan bahwa adegan ini terjadi di depan Anda. Sejak bentuk tubuh Yesuan telah melonjak 10 kali lipat, mencapai 1 juta kaki, dan bahkan tongkat dewa di tangannya telah mengikuti volume yang meroket. Ketika mereka sudah tercengang, mereka menyadari bahwa tragedi itu akan terjadi. Tetapi tidak peduli bagaimana orang-orang dalam pertempuran yang jauh bereaksi, semua yang ada di depan mereka adalah fakta yang pasti. Leluhur setengah baya dari serigala serakah telah sepenuhnya terdegradasi, dan darah besar dari 100.000 kaki telah berkurang menjadi 1. Kelompok saus daging berkabut dan tersebar di kehampaan. Dapat dikatakan bahwa para dewa hancur, dan sarana pemberontakan terhadap langit tidak dapat diselamatkan. Di belakang dua kubu pasukan utama, 11 kelompok etnis utama dan para makhluk abadi peringkat atas juga semuanya tercengang. Atas hasil ini, mereka juga terkejut. Konjak telah berubah. Saya belum pernah mendengar tentang konjak kuno. Saya juga memiliki kekuatan magis berdarah semacam ini. Pada dasarnya, itu setara dengan singa-singa dari singa perang. Itu harus ditingkatkan setelah singa-singa berubah. Tidak mengherankan, pada awal berbagai kelompok etnis, hanya Raja Singa dari singa perang yang tidak ditebus. Sekarang tampaknya singa gila telah bocor dari tangannya. Petik 2. Putra ini benar-benar mempesona, mendapatkan 9 perubahan singa gila, dalam waktu singkat, benar-benar mengubahnya menjadi perubahan konjak untuk darah konjak, dan juga menyadari perubahan kelima, bakat-bakat ini, jika membiarkannya tumbuh dewasa, itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Masih ada tongkat dewa, bukan hanya harta karun kuno, tampaknya itu jauh dari harta karun liar biasa, peluangnya terlalu dalam, harta karun liar kuno di tangan dan harta karun dunia, setidaknya beberapa. Petik 2. Kamu harus membunuh. Setelah leluhur kelompok orang iblis muncul, teman-teman Tao, secara khusus membagi keduanya untuk menembak ini, kepada musuh kedua, meskipun ada kehilangan identitasku, tetapi masalah ini tidak dapat diabaikan. Semuanya adalah untuk membunuh atau mengambil keuntungan dari ini. Disetujui, disetujui. Pada saat yang sama, Sar,
Pels Souksin, Long Sixia, dan 6 leluhur setengah tua lainnya dari Parlemen Komando Alam Semesta kedua tiba-tiba canggung. Meskipun mereka telah melihat bahwa leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah tidak dikalahkan, mereka harus dikalahkan. Mereka semua siap untuk menyelamatkan. Siapa yang tahu bahwa semua yang terjadi kemudian terlalu cepat, dan mereka tidak bisa memberi mereka waktu. Semuanya telah terjadi, dan leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah langsung dihancurkan menjadi kotoran oleh tongkat kotoran, dan mau tidak meninggalkan satupun. Perubahan seperti itu telah mengejutkan leluhur setengah tua berusia 10 tahun. Mereka sebelumnya merasa bahwa mereka telah mengirim 4 leluhur setengah tua dari berbagai kelompok etnis untuk memilih Kaisar Iblis Mo Yufeng sendirian. Ini benar-benar merugikan wajah. Tetapi sekarang tampaknya orang ini benar-benar terlalu mempesona, tidak dapat digunakan untuk akal sehat. Keempat leluhur setengah tua memilihnya sendirian, diperkirakan itu hanya sedikit keuntungan, benar-benar kurang dari 2, diperkirakan tidak ada orang yang berani pergi. Pikiran melahirkan pencerahan semacam ini. Lebih dari 10 kelompok etnis utama dan leluhur setengah tua dari pasukan teratas merasa malu dan marah, dan mereka sangat marah sehingga mereka tidak dapat segera menekan Yesuan. Segera ada 4 sosok dari 4 kapal perang yang berbeda. Dengan kapal perang yang bergegas keluar, masing-masing berubah menjadi manusia, langsung ke pusat medan perang hampa di depan. Keempat leluhur setengah mati yang dikirim kali ini adalah Istana Suci Ras Manusia Kosmik ketiga, Istana Suci, Dinasti Abadi dari Kamp Fiksi Ilmiah Teran, Kantung Naga Tua, dan Senat Federal Wanda. Sal tua yang setengah hancur. Orang terakhir masih dari alam semesta kedua dari berbagai kamp etnis, leluhur setengah tua dari 10 kelompok etnis teratas dari Banteng. Istana Wakil Presiden di Istana Suci Kamp Suci adalah seorang pemuda di dinasti Qing. Dia penuh dengan wajah serius. Setelah bentuk tubuhnya bergegas keluar, dia melambaikan awan asap 5 warna dan membungkus bentuk tubuhnya, berdiri. Ini adalah senjata ajaib, bernama Tai Wuyan Luo. Setelah dikorbankan, ada asap awan 5 warna, ukuran hati, perlindungan dirinya sendiri, tidak takut pada senjata ajaib, adalah pengawal, pangkat untuk bintang-bintang untuk harta karun. Gong Souksin jelas terkejut oleh tongkat dewa yang ganas di tangan Yesuan. Dia takut bahwa dia juga seperti leluhur serigala emas dari keluarga serigala serakah. Dia langsung dihancurkan menjadi bolok nese oleh tongkat. Leluhur yang menua, dan keempat orang itu sama, itu adalah yang pertama mengorbankan senjata sihir pertahanan, tetapi juga benar-benar tidak bisa berkata-kata. Itu berasal dari ngarai Lao Longxi yang semi-destruktif dari dinasti abadi dari Kamp Sains dan Teknologi Teran. Karena itu adalah jalan perbaikan fisik, saya tidak tahu apakah itu mengalahkan diri sendiri, dan bentuk tubuh bergegas keluar, dan tidak ada yang namanya senjata sihir pertahanan. Sebaliknya, sebuah jari di antara jari-jari, asterisk di antara jari kiri menyembur keluar. Kedua cincin ini milik senjata sihir serangan, dan nilainya juga merupakan harta langit berbintang. Mereka terbuat dari komet surgawi. Mereka dikatakan sebagai harta warisan dari dinasti abadi. Kedua cincin itu berisi pasir bintang Tianzu yang tak ada habisnya. Saat tidak digunakan, harta ini hanya digunakan. Itu hanya 2 cincin, tetapi begitu mendesak, ia dapat mengirimkan sejumlah besar pasir bintang yang berat. Pada saat ini, sepotong besar bintik-bintik cahaya hijau ke tubuh dewa besar Yesuan menyembur pergi. Itu adalah jenis pasir Tianzuxing yang diperoleh dengan kondensasi bintang secara langsung. Adapun veteran setengah mati Sal dari Senat Federal Vatikan, itu adalah manifestasi langsung dari darah. Kraul bukanlah ras manusia, tetapi orang kuat dari keluarga kecil di alam semesta kedua. Itu diperas hampir 10.000 tahun yang lalu, mewakili keluarga yang memasuki markas Federal Faro, dan sekarang telah tumbuh ke tingkat yang begitu tinggi. Pada saat ini, tubuh terwujud, dan itu sebenarnya adalah kaki raksasa Jinwu. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kembang api emas. Kalajengking lebih ganas dan kokoh, dan akhirnya luar biasa. Yang terakhir adalah dari alam semesta kedua dari berbagai kamp etnis, leluhur semi-turbin dari 10 kelompok etnis teratas, dan benteng andalan yang bergegas keluar dari benteng andalan, setelah suara anak sapi, bahkan ketika tubuh diaktifkan pembuluh darah menunjukkan darah para raksasa, dan sapi-sapi hijau berbaring di kehampaan, tetapi mereka memiliki 2 tanduk emas, dan kulitnya kasar dan kasar. Sekilas, kekuatan pertahanan dan serangan sangat kuat. Seperti rubah, mati.
Darah raksasa dari tubuh nyata yang luas itu muncul, dan tanduk-tanduk itu berubah menjadi raungan amarah dan kemarahan, dan keempat kukunya terangkat, langsung menyerbu ke arah Yesuan dalam kehampaan. Tanduk Tiang Kundauzi dari klan itu juga ditangkap dalam kemalangan sebelumnya dari sumber kejahatan. Kemudian, meskipun ia ditebus dalam keluarga, Qian Kundauji-nya hancur total, benar-benar merusak jalan latihan. Bagi ternak, ini adalah kerugian besar yang sangat sulit untuk ditanggung. Pada saat ini, kebencian lama menyerbu ke dalam hati, dan tanduk-tanduk itu berubah menjadi tubuh banteng. Pertahanan di 10 kelompok teratas dari alam semesta kedua adalah yang terkuat. Itu adalah yang pertama menjadi sulit, dan tampaknya tidak ada rasa takut terhadap tongkat Dewa Yesuan leluhur setengah tua ini bergegas keluar dari benteng andalan mereka pada saat yang sama, memacu fisik mereka, dan datang ke area pusat kedua pasukan untuk bertarung melawan kehampaan. Ini jelas untuk bergabung dengan Kaisar Iblis Mo Yufeng. Irama, melihat adegan ini, ada teriakan keras kebencian di kamp iblis, dan ada lebih banyak ejekan dan ejekan, tetapi tidak ada cara lain bagi iblis. Karena kekuatan Yesuan, hampir setiap kelompok iblis dan yang kuat dalam keluarga memiliki kepercayaan diri yang kuat. Apa yang diperhitungkan harga diri dan eksentrisitas setengah tua. Hanya beberapa hari yang lalu, 4 monster abadi sejati bergabung untuk bertarung, dan mereka semua dibunuh olehnya atau tidak, dan tidak ada dari mereka yang melarikan diri. Hanya saja semua iblis jelas, tetapi kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam 2 penaklukan utama dari alam semesta kedua dan alam semesta ketiga tidak tahu. Pada saat ini, saya melihat bahwa satu sisi kelompok telah secara bersamaan mengirim 4 monster tua semi-otentik, dan mereka memilih Kaisar Iblis Mo Yufeng, tetapi hanya tubuh utama domain yang diperbaiki. Adegan ini agak terlalu memalukan. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kedua kubu pertama kali terlihat sekilas, dan kemudian semua wajah penuh dengan warna aneh, yang sangat memalukan. Hanya saja keempat dosa semi penuaan ini mengandung 2 kubu. Meskipun keluarga kuat berikut tidak puas, mereka merasa bahwa tidak ada cahaya di wajah, tetapi tidak ada yang berani bernyanyi, hanya beberapa bisikan yang dibahas. Itu menghilang, takut untuk diselesaikan setelah jatuh. 4 monster semi-destruktif. Ya, jangan sampai perang ini berlarut-larut terlalu lama, Raja akan menjadi sepasang 4, pilih beberapa dari kalian. Di hadapan 4 monster tua yang membunuh dan kejam, Yesuan tidak takut dan melepaskan kata-katanya, dan tiba-tiba dia memprovokasi bisikan keras di 3 kubu. Ini benar-benar terlalu mempesona, terlalu buruk. Dengan kultivasi wilayah utama domain sebagai kekuatannya, dalam waktu kurang dari 1 jam, cara konfrontasi dengan garis depan telah ditekan atau dicekik, dan 2 leluhur yang setengah tua telah dipecahkan. Tetapi sekarang, pada saat yang sama menghadapi kombinasi 4 gek yang setengah tua, Kaisar Iblis Mo Zhenfeng sekali lagi melepaskan kesombongannya, mengatakan bahwa dia akan menggunakan 1 lawan 4 untuk melakukan apa yang disebut head up. Setelah perang ini, prestise bintang pertama dari generasi termuda dari 3 master bertabur bintang benar-benar diletakkan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya lagi. Bahkan hari ini, Dewa Perang yang tak terkalahkan masih dilemparkan ke kamp manusia kosmik ketiga. Tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini adalah pesona tertinggi. Begitu Anda tumbuh dewasa, singa yang tak berujung akan kehilangan kejayaannya di depannya. Raung, anak-anak mulut kuning, kamu tidak takut angin dan menjulurkan lidahmu. Leluhur setengah tua banteng busuk itu berubah menjadi auman, dan banteng-banteng raksasa yang besar itu ditutupi dengan tenda-tenda hijau yang terpencil. Kecepatannya disebutkan, semakin mereka mendekat, 2 tanduk emas di atas kepala itu berkedip, dan tidak ada yang pernah menduga bahwa itu tajam. Begitu konjak Kaisar Iblis Mo Zhenfeng yang berkaki 1.000.000 itu dipukul oleh 2 tanduk emas ini, dia pasti hancur. Wakil pemilik istana dari kamp Teran dari kamp pengintaian Teran, orang kuat setengah muda Gong Souxin berhati dingin, dan seluruh tubuhnya dijaga dalam asap Dewa 5 warna. Seluruh orang itu ilusi, tanpa jejak asap, dan cepat dan keras. Namun, begitu didekati, pasti ada pengetahuan. Kaisar semi-permanen dari dinasti abadi adalah lautan pasir bintang, dan gemuruh laut, mil kepala ditutupi oleh pasir bintang yang tak berujung. Masing-masing bintang ini dapat diubah menjadi 1 meteor kecil, berat dan tak tertandingi, dapat mencegah serangan, juga dapat takut pada tongkat Dewa Kaisar Iblis Mo Yufeng, cukup untuk memblokir. Ada juga Thrall, sama dengan alam semi-destruktif, dan sekarang manifestasi dari denyut nadi pendarahan tubuh nyata, menyebar 1.000.000 mil di antara sayap,
sebenarnya yang pertama mendekati manusia sihir, adik laki-laki Mo Yufeng dalam kisaran ribuan mil, seluruh tubuh kembang api emas bergoyang, dan di bawah semprotan mulut, lautan api datang ke tubuh konjak sejuta kaki yang mempesona. Ini berdasarkan serangan, dan api dan laut menyeret Kaisar Iblis Mo Yufeng, menghalangi irama tongkat dewa di tangannya. Api Jinwu, apakah ini dimaksudkan untuk memaksa raja menemanimu bermain api? Melihat api emas besar menyapu, Yesuan tidak hanya tidak panik, tetapi juga tersenyum. Pada saat ini, bulan emas langit, bulan serigala, telah lama menghilang. Yesuan tidak berani menggunakan metode serangan magis seperti teknik magis, tetapi sekarang dia tidak terikat pada titik ini. Ketika dia melihat orang lain, dia akan terprovokasi oleh api. Dia berada di tengah-tengah nostalgia, dan kemudian ragu-ragu untuk melambaikan langsung dari tubuh Shen Nongding. Ruang interior telah menarik sebagian besar lautan api yang perkasa. Setiap kelompok api memiliki 6 warna dengan warna yang berbeda, itu adalah api 6 warna Shenong. Api Shenong yang berbeda-berbeda dari yang lain. Itu bukan api. Yesuan awalnya menyalakan api Shenong di Ding, dan awalnya hanya berupa gumpalan api kecil, tetapi sekarang tumbuh hingga ke dasar gunung berapi di ruang tengah Shenong Ding. Di kolam api Shenong, itu sudah menjadi api. Pada saat ini, saat dia melambaikan tangannya, nyala api yang terdiri dari kembang api 6 warna melesat ke dalam kehampaan, dan kecepatannya mencapai puncaknya, dan anginnya membumbung tinggi. Dalam waktu setengah singkat, nyala api sungai menjadi tenda yang tak terbatas dan tak terbatas, dan dari arah atas, bawah, kiri dan kanan, keempat leluhur setengah tua yang terpacu oleh tubuh itu langsung terperangkap di dalamnya. Kecepatan mereka lebih cepat, tetapi dibandingkan dengan nyala api 6 warna Shenong, itu masih lambat. Saat ini, di sekelilingnya ada lautan api, sehingga bentuk tubuh keempat orang itu sedikit berubah, dan semuanya berhenti. Setelah berdiri di kehampaan dan berbalik, aku berteriak dengan seruan tiba-tiba, "Tidak, ada masalah dengan api ini. Sebenarnya ada 6 warna, tampaknya ini adalah kasus kembang api yang telah dihancurkan oleh jeruji besi. Satwa, kamu memiliki darah Jinwu di tubuhmu. Sarang Jin Wulian yang sebenarnya dibangun di inti bintang-bintang. Yang paling tak kenal takut adalah kembang api. Apakah bajingan kecil ini benar-benar mempermainkanmu? Chongji, Lao Sa, aku menerima sepotong api ini, aku menunggu bagian belakang." Hei, didorong oleh 3 lainnya, ditambah dengan kepercayaan diri asli dari darah emas di tubuhnya, veteran semi sarjana dari Senat Federal Wan Luo, dengan teriakan menjerit, api emas asli yang bergegas ke Yesuan dari kanopi langsung ditarik kembali, dan melilit tubuh aslinya. Kemudian, suara siulan masih belum jatuh. Seluruh tubuh ini gelap, hanya satu kaki, tetapi gagak hitam yang mengelilingi kembang api emas yang cantik, telah mengepakkan sayapnya, seolah-olah mengabaikan penghalang depan langit, sebuah ganas terjun ke lautan api 6 warna yang aneh. Segala sesuatu yang terjadi di saat berikutnya tidak ada ketegangan, tetapi ada banyak pria kuat di 3 kubu. Hei, suara yang keras dan mengerikan keluar dari mulut gagak hitam ini, jelas itu adalah gagak, tetapi pada saat ini ia mengeluarkan suara seperti serigala, yang dapat dibayangkan dengan tumitnya. Pada saat ini, ia menderita sungguh siksaan dan rasa sakit yang mengerikan pada saat ini. Selain suara mengerikan dari mulut gagak hitam, tidak ada gerakan dalam kehampaan. 3 kubu di wilayah udara melawan 3 kubu semuanya tak terhitung banyaknya. Mereka semua menahan napas dan melihat medan perang. Dalam satu adegan, aku hampir tidak bisa mempercayai mataku. Adegan yang terlihat terlalu mengerikan, itu seperti horor besar. Gagak hitam raksasa yang mempesona, ketika mereka menyentuh lautan api 6 warna di depan mereka, kembang api emas tak berujung yang awalnya melilit tubuh mereka, mereka semua meleleh di salju di bawah matahari. Tapi ini jelas hanya permulaan, hampir pada saat kembang api emas ditelan, dan bulu hitam gagak hitam terbakar dalam sekejap mata. Jika tidak terlalu dini untuk melihat pesawat, sambil berteriak dan menjerit, sambil cepat-cepat mundur dan mundur, saya khawatir itu akan jatuh di lautan api 6 warna yang aneh ini di tempat. Meski begitu, ketika dia kembali dari lautan api 6 warna ke tempat semula, bulu-bulu hitam di seluruh tubuh tidak tertinggal. Meskipun tidak terlalu tampan, itu setidaknya karena api keemasan di seluruh tubuh, jadi itu masih seekor gagak hitam buas, dan sekejap mata menjadi ayam berbulu botak, dan seluruh tubuhnya masih hitam, tetapi itu bukan warna bulu. Itu disebabkan oleh kulit permukaan tubuh yang hampir terbakar. Bahkan jika Anda cepat, Anda tidak akan terluka parah,
tetapi itu pasti dapat dianggap sebagai mayat hidup dan lapisan kulit. Itu hanya terdiam, dan itu adalah leluhur yang setengah mati, dan ada pembuluh darah berdarah di tubuh, yang dikenal sebagai pemadam kebakaran. Tetapi saat ini, itu terbakar seperti lautan api 6 warna. Bagaimana itu bisa menjadi kata yang tragis? Melihat semua ini, Long Xixia, Gong Souxin dan Jiao Huacheng benar-benar bodoh, dan mereka lamban dalam kehampaan. Setelah 2 saat penuh, mereka gemetar dan menggigil. Ketika saya melihat lautan api 6 warna yang diselimuti di sekitar saya, yang penuh dengan tabu dan ketakutan. Hanya bercanda, bahkan tubuh memiliki urat darah Jinwu kuno, dan gagak hitam yang setengah terbakar, yang dikatakan sedang bermain api, langsung terbakar menjadi hantu ini, yang menunjukkan kengerian api 6 warna ini. Di mana mereka berani menyentuh? Ini pasti sentuhan ritme di tempat. Bahkan di antara 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, Banteng. Pertahanan paling kuat dan tanduk setengah baya telah menjadi pasukan, dan pada saat ini mereka tidak ragu untuk secara langsung mengurangi ukuran mereka. Mantan raksasa telah menyusut menjadi hanya 100 kaki. Ukuran tubuhnya kecil, dan kemungkinan terbakar jauh lebih rendah. Ini sangat penting dan tidak boleh ceroboh. Orang-orang barbar dikenal dengan kulit mereka yang kasar dan pertahanan mereka yang mengerikan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak takut pada api. Jika tidak demikian, penghancuran sebelumnya menjadi 3 orang tidak akan membuat gagak hitam yang setengah terpanggang maju. Sekarang yang terakhir telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Ketiga wajah saling berhadapan dan wajah mereka sangat malu dan cukup memalukan. Tentu saja, lebih banyak lagi kemarahan dan kesalahan, tetapi tidak mungkin, api 6 warna yang aneh ini jelas bukan api umum, bahkan kekuatan bermain api tidak dapat menahan, mereka benar-benar untuk sementara waktu tidak ada cara yang lebih baik untuk keluar. Orang-orang tidak dapat keluar, mereka terhalang oleh lautan api, dan teknik magis satu tubuh tidak dapat ditampilkan secara alami. Keempat leluhur yang setengah mengalah, pada saat yang sama, bergandengan tangan, tidak ada wajah dan tidak ada kulit, dan ingin memilih orang ajaib yang diperbaiki oleh domain generasi yang lebih muda. Namun, hasilnya baru saja keluar, dan itu langsung terperangkap di masa depan. Dalam situasi seperti itu, sungguh memalukan. Ketiga wajah tua yang semuanya terbentuk dengan baik semuanya merah. Adapun beruang setengah hitam, ia sedang menonton. Tidak keluar, seluruhnya hitam, permukaannya hangus, dan rohnya sedang dihidupkan kembali. Keempat monster tua yang setengah mati itu diblokir oleh lautan api 6 warna. Mereka semua tidak tahu saat ini. Mereka memiliki cara untuk menjadi kosong, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menampilkannya. Tetapi bagi Yesuan, ini adalah kesempatan terbaik. Shenong Six Color Flame adalah dia diseret dan diusir, dan senjata berat Shenong Ding sudah disempurnakan. Yesuan benar-benar takut pada Shenong Six Color Flame. Itu seperti Lei Hai, dan dia bisa masuk tanpa kehilangan apapun. Pada saat ini, dengan sawu gagak hitam yang setengah terbakar berteriak dan buru-buru mundur, kalajengking raksasa dari kalajengking raksasa, 3 kalajengking raksasa, melintas di hidung, dan ada suara dingin di hidung. Daging dan darah dari 3 tubuh nyata menyeret tongkat berkepala hitam yang ganas di tangan kanan. Itu diikuti pada saat pertama dan bergegas ke dalam api langit. Semua ini panjang, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Dari Yesuan, dia melambaikan lautan api 6 warna, dan sekarang dia menyeret tongkat dewa langsung ke dalamnya, tetapi hanya 1 napas sebelum dan sesudahnya. Tidak hanya 3 kubu di 3 kubu, yang saling bertentangan, gagal merespons, bahkan 4 leluhur setengah tua yang terperangkap di dalam api, dan 10 di kejauhan di belakang 2 kubu pasukan utama, mengamati dengan saksama situasi medan perang. Sebuah makhluk abadi yang berjongkok, belum semuanya merespons. Ketika mereka mengetahui bahwa itu salah, tubuh besar Taiko Yuan Pang da. Kemudian, tongkat dewa, yang diseret oleh tangan kanan dari 3 tubuh daging dan darahnya, dibanting dan dibanting, seperti gunung Tai, tanpa ragu-ragu, berubah menjadi leluhur banteng yang setengah tua, ketika kepala jatuh. Orang tua buta, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menekan raja ini? Sekarang lihat saja, kamu adalah kulit keras dari tubuh ini, atau kepala besar raja itu hitam dan keras. Sosok itu masih berada di lautan api 6 warna,
Yesuan telah dingin, suaranya masih belum jatuh, tongkat dewa telah berjongkok di kepala-kepala banteng. Di antara mereka, ledakan, kartu, hei, sebuah ledakan yang mengejutkan keluar, diikuti oleh suara melengking yang renyah dan biasa-biasa saja. Tampaknya ada sesuatu yang patah, dan kemudian ada serigala panjang yang buas, tetapi mempesona. Tongkat ini terlalu memalukan. Leluhur banteng yang setengah tua sudah terlambat untuk mencegahnya. Mereka hampir hancur oleh kotoran sapi, dan 2 tanduk emas di atas kepala patah. Keempat kuku itu lembut dan duduk langsung di kehampaan. Kepala besar itu langsung membengkakkan tas hijau besar, dan mulai menghitung bintang-bintang di tempat, seolah-olah guntur telah menghancurkan otak, itu tampak tertegun. Tongkat besar ini datang terlalu jauh, sampai suara klakson yang mengerikan berubah menjadi suara. Ngarai Longxi dan Gong Souxin bereaksi, tetapi gerakannya cepat dan tak tertandingi, dan satu sisi menghindari area kosong di sisi lain. Sudut, penuh kewaspadaan. Bahkan Sau, yang masih melambat kembali ke jiwa, juga sekilas seluruh tubuh, dan langsung dicemooh ke dalam suara yang sangat ganas ini, dan itu benar-benar takut kembali ke jiwa. Tidak terlihat lautan api yang jauh adalah konjak suci dari tubuh raksasa, tangan kanan dari 3 tubuh berdaging dan berdarah, masih memegang tongkat dewa, tampaknya baru saja terangkat, ingin jatuh lagi. Jangan, Sau sangat takut sehingga dia gemetar dan berbalik ke posisi di mana Ngarai Longxi dan Istana Souxin berada di tempat yang sama. Leluhur setengah baya dari dinasti Tang telah dianiaya oleh seorang tuan muda. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Adegan di depan langit ini benar-benar mata yang terlalu pedas. Lautan api, benar-benar menjebak 4 leluhur setengah tua dari 2 kubu pasukan utama, dan hanya Raja Iblis Mo Yufeng, yang hanya berada di domain wilayah utama, hanya mengambil 1 tembakan pada satu waktu, dan akan menjadi wakil presiden Istana Tiangong dari 2 kubu Teran. Istana menjaga hati, serta dinasti abadi dari Paviliun Lama, setengah mati dari naga tua, 2 bersaudara, takut bersembunyi di sudut area tengah lautan api. Seperti kelinci yang ketakutan, veteran setengah mati Sau, yang baru saja disiksa oleh lautan api 6 warna, bahkan lebih tak tertahankan. Pada saat ini, itu seperti seorang gadis kecil yang tak berdaya yang dihancurkan dengan pakaian. Kembali ke jiwa, melihat kembali ke Mo Zhenfeng, Kaisar Iblis yang membawa tongkat dewa, dia berteriak langsung, dan kalajengking juga pergi ke sudut untuk mengebor. Adapun teriakan untuk menekan Kaisar Iblis Mo Yufeng, tampaknya dia berjongkok dengan kulit kasar yang mengklaim sebagai pertahanan pertama. Dia benar-benar takut pada banteng kosmik kedua dan orang tua setengah keluarga dengan jeruji dewa di tangan mereka. Kemudian itu dipukul ke kaki yang lembut dengan tongkat. Pada saat ini, itu masih duduk di kehampaan. Mata berbalik dan mengitari bintang-bintang. Bahkan tanduk raksasa emas di atas kepala patah, 1 lebih banyak dari keseluruhan. Kengerian kepala sapi adalah kengerian besar, itu mengejutkan. Keempat leluhur yang setengah mati, meskipun mereka tidak memiliki wajah dan tidak memiliki kulit, berteriak-teriak untuk 1 orang yang hanya merupakan domain iblis, tetapi ketika mereka keluar dari benteng andalan mereka benar-benar mengesankan, tidak ada waktu. Namun, saat ini, jika guru tidak berhasil, dan bahkan jika ia masih memiliki kesempatan di masa depan, ia akan benar-benar terperangkap. Ia akan gemetar di dalam sangkar dan bersembunyi di sudut. Pemandangan seperti itu benar-benar memalukan. Di antara 3 kubu yang saling berjauhan melalui kekosongan sejauh 20 juta mil, ada gelombang sorak-sorai dalam kelompok iblis. Beberapa orang minum, mengejek, dan mengejek. Dalam menghadapi semua ini, di 2 kubu kongres utama di sisi langit yang berlawanan, ada desahan suara yang menyesakkan. Beberapa orang kuat kekuatan bintang telah mengangkat tangan mereka dan menutupi wajah mereka. Mereka tidak berani berteriak, tetapi mereka agak tidak puas. Pipi di bawah telapak tangan Anda sedikit kemerahan. Memalukan, tidak hanya malu, tetapi juga marah. Tetapi tidak ada kata sama sekali, dan kultivasi orang lain lemah di 2 alam besar, dan itu masih merupakan pilihan, tetapi hasilnya seperti itu terlalu memalukan. Booming, itu juga pada saat ini, di bagian paling belakang dari medan perang tengah, barisan itu berbaris oleh 8 kekosongan turbulen berdiameter 3 hingga 4 juta, dan langit virtual yang dibentuk oleh langit, tetapi tiba-tiba ada ledakan keras. Setelah hampir 1 waktu perbaikan, di bawah kekuatan penuh dari semua pengisi ruang dari puluhan juta benteng besar dan kecil, 2 tempat tengah dari 8 kekosongan turbulen akhirnya sepenuhnya ditutup dan sepenuhnya diperbaiki.
Seluruh Tianzhu, yang awalnya memblokir lebih dari 30 juta kekosongan, memiliki celah besar di tengah, dengan diameter 7 atau 8 juta mil, yang dapat menampung sejumlah besar kapal perang berdampingan. Kekosongan Yesuan, yang sulit didapat, dibayar oleh dua leluhur yang setengah mati di dua kubu yang bersaing, dan 4 dari mereka masih terjebak, dan akhirnya mereka hancur seperempatnya. Situasi di seluruh medan perang, dengan lenyapnya dua kekosongan turbulen ini, telah mengalami perubahan halus dalam sekejap. Awalnya, kapal perang lebih dari 50 juta raksasa di dua kubu yang berseberangan dengan Sky Scorpio diblokir sepenuhnya, tetapi saat ini, area pusat Scorpio ini telah dibuka dengan jalur berdiameter 7 atau 8 juta. Meskipun generasi ke-10 pasukan masih ketat, itu tidak memiliki banyak dampak. Pemandangan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tiga kubu semuanya berkumpul menuju celah ini, dan wajah-wajah di wajah mereka berbeda, dan cuacanya tidak menentu. Di kekosongan di sisi terjauh dari dua kubu pasukan utama, ke-11 berjongkok di ruang paralel, hanya menyisakan satu pandangan sekilas para dewa, memperhatikan dengan saksama ke-11 makhluk abadi yang aneh di seluruh medan perang yang hampa, dan pada saat ini lagi, mereka telah berkomunikasi satu sama lain. Ada kebutuhan untuk mengubah strategi. Tampaknya tidak mungkin untuk memaksa leluhur kelompok iblis dengan menekan Mo Xiaour ini. Ya, ini sungguh luar biasa. Layak menjadi salah satu dari 4 yang mempesona. Ini adalah orang pertama dari generasi muda di dunia saat ini. Meskipun itu hanya domain kekuatan, itu hanya domain dunia. Dan kekuatan tangan beberapa potong harta, putra ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan abadi yang sebenarnya. Petik 2. Sebelumnya saya adalah musuh yang ringan. Sekarang tampaknya veteran abadi Republik Federal Venezuela, yang terdegradasi di sini belum lama ini, seharusnya menjadi hasil dari tembakan ini. Untungnya, sarana putra ini luar biasa, tetapi sekarang dihitung. Pada dasarnya terungkap, dua leluhur setengah tua yang sebelumnya ditekan dan dibunuh juga dikreditkan. Petik 2. Dalam hal ini, ketika kita membalikkan kepentingan, bagian dari kedua kelompok etnis ini akan diuntungkan. Namun, menunggu leluhur kelompok etnis iblis muncul, aku hanya menunggu dua orang abadi untuk menghadapi ini, dan kengeriannya tidak akan cukup. Orang tua itu berarti, 4. 7 lainnya sudah cukup untuk menekan leluhur kelompok iblis dalam waktu singkat. Dewa tidak punya pendapat. Setuju. Satu-satunya masalah sekarang adalah bagaimana memaksa keluar leluhur kelompok etnis iblis. Karena tidak mungkin untuk menekan dengan cara ini, maka itu akan diluncurkan sepenuhnya. Dengan kekuatan 50 juta kapal perang, iblis akan sepenuhnya dihancurkan. Petik 2. Jadi, ketika perang itu sengit sampai batas tertentu, iblis begitu terluka dan terluka, leluhur-leluhur iblis, dan mereka tidak bisa mendapatkan tangan mereka. Adapun Mo Xiaour ini, bahkan jika caranya lebih mempesona, maka kamu dapat menggunakan kekuatan satu orang. Melawan pasukan 50 juta kapal perang dan membalikkan keadaan. Mari kita pesan, sama seperti dewa yang ahli dalam hukum ruang, dia akan langsung memusnahkan 6 sia-sia lainnya, dan akan lebih mudah bagi dua kubu dari 50 juta kapal perang untuk menyerang sepenuhnya. Kata-katanya terdegradasi, dan kesalahan abadi yang mengaku ahli dalam hukum ruang ini telah melesat. Ledakan, booming, ledakan besar terdengar di sisi medan pertempuran hampa antara kedua pasukan, dekat dengan sisi dua kubu pasukan utama. Tubuh sejati eksentrik abadi ini tidak muncul, tetapi 6 awan turbulen yang tersisa di atas kehampaan, tetapi ada telapak tangan besar sejuta mil jauhnya, warna biru darah, memperlihatkan tekanan teror yang tak berujung. Telapak tangan raksasa biru berdarah jatuh, hanya mondar-mandir dengan lembut, 6 atau 4 juta diameter aliran turbulen kehampaan, satu saat ada yang rata, ukuran asli retakan dan pusaran kehampaan menghilang seketika. Ini baru permulaan. Setelah sentuhan kekosongan yang bergejolak, telapak tangan berwarna biru darah yang menjulang tinggi ini bergerak seketika, dan segera menekan ke kekosongan kedua. Hanya dalam beberapa napas, sisa dari 6 kekosongan yang bergejolak semuanya dihaluskan, dan langit biru yang berdarah itu seperti hal yang sepele, dan sekejap mata menghilang seketika, dan langit menjadi kosong. Tianzhu, yang berjarak 30 juta mil jauhnya, telah sepenuhnya menghilang dalam sekejap mata. 6 kekosongan terakhir yang bergejolak menghilang sepenuhnya, dengan kurang dari 3 napas sebelum dan sesudahnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, seluruh medan perang kekosongan, dan banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di tiga kubu semuanya tercengang.
Banyak orang telah melompat dalam hati mereka dan napas mereka tergesa-gesa, karena perkembangan situasi Star Wars tingkat pesawat ini terlalu mengkhawatirkan. Ini seperti naik roller coaster. Jantungnya sedikit buruk, dikhawatirkan akan sakit di tempat. Selain perang Kaisar Iblis Mo Yufeng dan 6 kubu persaingan, perkembangan dan perubahan seluruh kubu cukup untuk membuat orang merasakan pasang surut. Pertama-tama, dua kubu dari alam semesta kedua dan alam semesta ketiga memiliki lebih dari 50 juta kapal perang, dan mereka telah hancur dan putus asa. Kemudian, Kaisar Iblis Mo Zenfeng berakar dalam di garis depan, dan mengorbankan perang neter. Dia tidak ragu untuk kehilangan energi. Dalam waktu singkat lebih dari selusin napas, ia menciptakan kekosongan lintas pemotongan 30 juta. Kalajengking di kejauhan, menghalangi 50 juta kapal perang dari 2 kamp pasukan utama, hanya membalikkan situasi. Kemudian, kurang dari 1 jam, 2 kamp pasukan utama mengirim 6 leluhur setengah tua untuk menahan Kaisar Iblis Mo Yufeng, sementara bagian belakang kamp iblis 20 juta pasukan dan jutaan binatang buas dipisahkan di area pusat virtual perang. Kesempatan untuk menembak di tengah langit yang kosong ini, membuka celah lorong yang berjarak 7 atau 8 juta mil. Tapi ini belum selesai, situasinya baru saja terbalik secara halus, dan ada telapak tangan hijau berdarah yang menutupi sejuta mil jauhnya di kehampaan. Hanya dalam 3 napas, sisa 6 kekosongan lainnya akan kosong, semuanya dihaluskan. Dalam sekejap mata, kekosongan Kaisar Iblis Mo Zenfeng ini hancur total, dan menghilang sepenuhnya. Dalam kekosongan 20 juta mil jauhnya, 2 penaklukan utama pasukan lebih dari 50 juta kapal perang, di depan tanpa halangan apapun, Anda dapat menyerbu kapan saja. Situasi saat itu tidak akan menjadi harimau, tetapi penghancuran yang luar biasa sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, jumlah kapal perang antara kedua belah pihak terlalu besar. Dua kubu lainnya memiliki lebih dari 50 juta kapal perang dan benteng. Di sisi kubu iblis, bahkan jika mereka menghitung hampir 6 juta binatang buas asli, mereka hanya memiliki 2.667 juta pasukan. Hanya sekitar setengahnya. Untuk sementara waktu, situasi di medan perang sekali lagi benar-benar terbalik. Para demokrat kambuh ke dalam krisis kehancuran yang besar dalam waktu kurang dari 1 jam. Tetapi semua ini masih belum selesai. Karena langit biru berdarah, yang berjarak sejuta mil jauhnya, telah menghaluskan 6 kekosongan yang bergejolak yang tersisa dan menghilang tanpa suara, tindakan lain diambil. Itu adalah lautan api 6 warna yang menjebak 4 leluhur setengah mati dari kamp musuh di langit yang jauh. Tembakan abadi, tidak sama. Meskipun dipisahkan oleh puluhan juta mil alam semesta, lautan api 6 warna, yang masih dalam posisi perkasa, masih berada di bawah tembakan yang jauh ini. Itu langsung diterbangkan oleh badai yang tak terlihat, yang awalnya membentuk pengepungan yang komprehensif. Laut api 6 warna langsung muncul celah. Ini jelas dimaksudkan untuk membantu 4 batalion musuh dari 4 kamp musuh keluar dari masalah. Leluhur kelompok iblis belum muncul, dan sangat mungkin mereka memperhatikan medan perang kekosongan ini. Keanehan abadi dari 11 kamp musuh tidak berani mengungkapkan terlalu banyak napas, hanya tembakan keanehan abadi ini. Untuk memajukan proses pertempuran, 6 kekosongan yang bergejolak yang tersisa disembuhkan. Bagi mereka, ini sudah agak tidak rela, tetapi karena sudah tertembak, itu tidak akan berdampak banyak pada penyelamatan monster semi-destruktif dari keempat kubu ini. Tapi itu saja, aksinya terlalu besar, saya khawatir itu akan menyebabkan liku-liku yang tidak perlu. Setelah tembakan yang panjang, monster tua abadi ini akan muncul dengan kekuatan darah supernatural. Memanfaatkan kesempatan ini, keempat leluhur tua yang terperangkap, seperti Thrall dan Long Sixia, akhirnya lolos dari bahaya dengan cara yang berbahaya dan berbahaya. Mereka seperti burung kejutan, tidak lagi terjerat, dan mereka terbang keluar dan melarikan diri kembali ke kapal induk masing-masing. Melihat pemandangan ini, wajah Yesuan langsung muram, dan keanehan abadi pihak lain akhirnya tidak bisa menahan diri. Ketika dia menembak, dia akan melemparkannya untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya berhasil mengatasi keuntungan dan konsekuensinya. Tidak hanya keempat penguasa itu yang terperangkap, tetapi leluhur yang setengah mati yang akan ditekan oleh membara telah diselamatkan. Bahkan kekosongan kalajengking yang dibangun oleh kekuatan seluruh pasukan-pasukan Void telah sepenuhnya dihaluskan. Parameter bisnis sangat ditemukan, Yesingki ingin bisnis, dahak, hampir tidak tahan lagi, ruang sebelum energi membengkak,
30-an, atau Guntur, kisah dalam rahasia hubungan abadi antara rahasia, kesempatan untuk meringankan sisi lain, biarkan dia mengemil pahit. Tetapi pada akhirnya, dia masih membanting, karena seperti keanehan abadi dari kam musuh, apakah itu Yesuan, atau dewa kelompok iblis, para leluhur yang telah abadi dan dibudidayakan sebenarnya sedang menunggu. Ketika pihak lain pertama kali muncul, dewa melompat keluar dari ruang paralel yang berjongkok. Jadi, segel iblis itu abadi, sehingga kekosongan dapat dilarang, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Jika mereka dikurung di dalam kandang, mereka dapat merasa bebas untuk mengamuk. Karena alasan inilah segel iblis belum pernah terlihat sebelumnya, dan dia khawatir dia akan muncul terlalu dini, dan bahwa perbaikan segel itu adalah kekuatan. Itu belum memasuki tubuh iblis dari ruang paralel. Kam yang bermusuhan itu abadi, dan akan lolos beberapa. Karena ada di sini, itu tidak bisa dilepaskan. Kali ini, perlu untuk memukul kelompok utama dari 2 pesawat utama dan pasukan teratas, dan mereka akan mengingatnya untuk waktu yang lama. Meskipun ekspedisi berikutnya pasti akan datang, tetapi setidaknya, apakah itu iblis atau Yesuan, akan berusaha untuk lebih banyak pengembangan dan waktu. Dan lebih dari 10 kam lawan dipaksa untuk menyerang, dan tugas untuk sepenuhnya datang ke medan bintang iblis hanya dapat dilakukan oleh Yesuan. Dia adalah umpan, dan dia harus menemukan cara untuk memaksa pihak lain kehabisan kesabaran. Leluhur umat manusia semuanya datang. Situasi dalam perang ini telah berkembang menjadi situasi saat ini. Ke-11 makhluk abadi yang aneh dari 2 kubu penguasa utama percaya bahwa mereka adalah umpan, tetapi segel ajaib itu abadi dan Yesuan, hal yang sama berlaku. Yang terakhir langsung ke diri mereka sendiri. Ketika itu menjadi umpan, saya mencoba untuk memaksa ikan keluar dan muncul sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa hasil akhirnya, siapa ikan pada akhirnya, siapa umpannya, dan sekarang, tidak dapat dikatakan dengan jelas. Saya ingin menghancurkan kekuatan tempur reguler iblis dengan lebih dari 50 juta kapal perang, menyebabkan banyak kematian dan cedera, memaksa iblis untuk melepaskan leluhur. Yesuan melihat melalui strategi pihak lain sekilas, bergumam dengan suaranya sendiri, dalam hal ini, raja akan mengandalkannya, dengan cara yang sama, orang tua yang diperhitungkan dengan kejam, dipaksa keluar. Keempat leluhur yang setengah mati, seperti Thrall dan Long Sixia, Gong Souxin, yang telah melarikan diri dari Kalajengking yang malu, belum kembali ke kapal induk armada tempat kapal mereka masing-masing berada. Kedua kubu mengambil alih posisi yang menjadi tanggung jawab mereka untuk sementara. Para leluhur tingkat tinggi, serta beberapa leluhur setengah tua lainnya dari Dewan Komando di alam semesta kedua, telah mengeluarkan instruksi untuk serangan skala penuh. Ini tersembunyi dalam kegelapan, para dewa tersembunyi di ruang paralel dari 11 kelompok etnis utama dan kekuatan teratas dari makna fana abadi, seperti tujuan suci, tidak ada yang berani menunda. Menyerang, semua kapal perang, serang penuh. Tidak perlu menahan, semua senjata, muatan penuh, tenaga kuda kapal perang hingga batasnya. Ini adalah putaran pertama, ini akan menjadi putaran terakhir serangan komprehensif. Booming, boom, hey, dengan dikeluarkannya perintah, kedua kubu memiliki lebih dari 50 juta kapal perang, benteng besar dan kecil, dan benteng-benteng, dan mereka meraung pada saat yang hampir bersamaan. Masing-masing dari 50 juta kapal perang telah membuka kapsul energi kinetik secara ekstrim. Setiap menit dan setiap detik, ada sejumlah besar sumber daya untuk dikonsumsi, berubah menjadi energi kinetik kapal perang dengan kecepatan penuh, berubah menjadi energi pemboman senjata dan perisai pertahanan. Adegan ini terlalu mengejutkan, bahkan jika alam semesta pertama awalnya dikendalikan di tangan orang-orang Tianzu, kadang-kadang ribuan tahun dan Federasi Wanluo meluncurkan adegan perang yang komprehensif dan skalanya, takut itu tidak dapat dibandingkan dengan hari ini. 5 juta kapal perang, yang semuanya telah menopang perisai pertahanan energi, dan pada saat yang sama, kecepatannya tinggi, dan tekanan hitam adalah bagian yang besar, seperti tutupan awan, dan itu akan datang. Pada saat yang sama, semua kapal perang, terlepas dari peringkat. Bintang konstan dari Kapten 3 km standar, atau benteng dan benteng besar, juga mengilhami semua senjata pada saat ini. Satu putaran tembakan, ratusan juta kekosongan alam semesta di kejauhan sepenuhnya diterangi. Dalam kehampaan, jaringan energi raksasa yang terjalin oleh sinar energi dari senjata angkatan laut yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti 1000 mil, yang hampir merupakan ritme menghancurkan seluruh alam semesta. Tentu saja,
Meskipun momentumnya melonjak dan luar biasa, sinar energi senjata ini masih sedikit lebih lemah dalam hal level. Itu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tempur konvensional, bahkan jika itu lebih kuat. Tidak dapat benar-benar meruntuhkan kekosongan tak berujung dari pesawat kosmik. Paling-paling, ada beberapa kekosongan dan pusaran turbulen kecil yang tidak dapat memengaruhi stabilitas pesawat besar. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang menyangka bahwa kedua kubu, yang awalnya diblokir oleh kekosongan langit, dilepaskan pada saat pertama ketika seluruh langit dihancurkan oleh serangan mengerikan yang abadi. Komandan tingkat menengah dari kelompok-kelompok utama di kedua kubu agak tidak siap, tetapi mereka tidak memengaruhi gerakan ke atas komando. Dalam sekejap mata, 50 juta kapal perang telah membentuk keseluruhan, dan tentara bergemuruh dan mendekat. Sebagai perbandingan, kubu Demokrat agak tidak siap. Sampai garis depan 20 juta mil jauhnya, lebih dari 50 juta kapal perang dan benteng di kehampaan telah dibuka sepenuhnya, dan ketika mereka mendorong maju jarak virtual 1 juta mil, generasi iblis respons terhadap arahan dilepaskan. Panggil, panggil, panggil keluar. Di kehampaan, suara padat udara bergema, 1,5 juta benteng besar dan kecil yang telah didorong kembali ke kam iblis oleh binatang buas asli, dan ruang angkasa langsung melompat, dan satu kapal menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di pasukan 50 juta kapal perang yang datang dari sisi yang berlawanan, dan itu mulai meledakkan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Benteng besar dan kecil dari 1,5 juta kam musuh belum sepenuhnya mengubah pusat kendali mereka, tetapi sekarang mereka sangat perlu digunakan. Oleh karena itu, generasi Moxie Moyutian masih sama dengan Yesuan. Ketika leluhur setengah mati dari kam yang bermusuhan melancarkan pertarungan sengit, mereka membuat keputusan untuk menggunakannya sebagai pembom bunuh diri satu kali. Dalam 1,5 juta benteng besar dan kecil, tidak ada yang namanya iblis atau klan. Hanya sejumlah kecil robot cerdas yang ditempatkan, dan tingkat penghancuran diri telah ditetapkan sebelumnya. Setelah lompatan virtual selesai dan selesai, 10 detik, itu akan sepenuhnya meledak di dalam. Boom, booming, 105.000 benteng besar dan kecil, perangkat peledak internal akan menjadi kabin energi kinetik, kabin pembangkit energi antimateri, DEL. Semua kabin energi semuanya terhubung bersama, dan begitu diledakkan, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Di pasukan 50 juta kapal perang yang menyerbu dan menyerbu, kekacauan kecil pecah dalam sekejap, dan bola api besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Untuk sementara waktu, kecepatan serangan cepat seluruh pasukan akan menjadi hidup berhenti, dan berhenti di kehampaan. Yang dibutuhkan kubu iblis adalah kesempatan ini. Segera, kekosongan kubu musuh berlanjut, dan itu tidak tenang, 20 juta kapal perang kubu iblis perlahan maju dengan tertib, diikuti oleh gelombang tembakan. Keluar, sangat berirama. Dalam kehampaan, sekali lagi terjalin dengan jaring horor besar yang dibentuk oleh kolom cahaya energi dari senjata angkatan laut. Dari waktu ke waktu ada kapal perang yang meledak, baik kubu yang bermusuhan maupun kubu iblis. Sejauh ini, 3 kubu lebih dari 7.000 pertempuran jarak dekat yang komprehensif dari kapal perang telah sepenuhnya membuka tirai. Raungan, hei, hei, titik 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 titik. Dalam kehampaan, binatang buas itu meraung. Dengan lebih dari 70 juta kapal perang dan benteng yang tak terhitung jumlahnya di 3 kubu, dan dalam melakukan pertempuran jarak dekat skala penuh, pasukan iblis bertanggung jawab atas hampir 6 juta binatang buas asli di garis pertahanan. Pada saat ini, saya dengan cepat bergegas keluar. Yang paling penting adalah 2 binatang buas kuno, landak taiko dan kura-kura taiko, yang telah memasuki perbatasan, dan ratusan ribu bintang dan binatang Qiankun. Skuadron binatang buas yang ganas ini memimpin seluruh pasukan binatang buas, berteriak dan meraung, dan setiap binatang buas asli menunjukkan darah dan tubuh, ukurannya sangat besar, dan yang terkecil lebih dari 1000 kaki. Kapal luar angkasa berperingkat bintang 3 km sedikit disusul. Seringkali di antara cakar, itu adalah kapal perang atau benteng besar, benteng itu runtuh langsung di kehampaan. Lebih dari 70 juta kapal perang di 3 kubu terlibat dalam pertempuran sengit dengan senjata angkatan laut, dan hampir 6 juta binatang buas asli berkepala berjuang untuk daging mereka sendiri, dan fleksibilitas mereka tak tertandingi. Jauh lebih dari itu. Kekuatan setiap binatang buas asli pada dasarnya tidak lebih lemah dari kapal perang dengan ukuran yang sama, atau benteng dan benteng. Ini adalah pertempuran berdarah yang nyata.
Antara kekuatan teratas dan kelompok etnis di 3 bidang bintang utama dunia, setidaknya puluhan ribu tahun tidak pernah memiliki perang seperti itu. Dalam menghadapi adegan bertabur bintang dari Star Wars ini, Yesuan, yang sudah siap secara mental, telah berdiri dalam kehampaan untuk sementara waktu, seperti orang luar, dan melihatnya dengan mata tercengang. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan melambaikan keterkejutan hatinya. Dia mendongak dan berteriak dan membuat suara yang mengejutkan. Dalam pertempuran ini, dia akan melakukan yang terbaik. Bahkan langit berbintang yang paling tragis, dia harus menjadi yang paling bersinar, pasang surut.